Oke, nah, untuk edisi kali ini kita kedatangan Mas Oni Jianto, mungkin udah tahun terakhir ya Mas di UM ya. September ini udah rencana mau pulang ke Indonesia. Beliau PhD Materials dan di Indonesia afiliasi dengan BRIN. Nah, topik kita kali ini plastik antara cinta dan benci. Nah, kita mau dengar nih apa sih sebenarnya plastik ini, karena sepertinya kalau menurut Mas Sony kayaknya panjang banget nih ceritanya, dan nggak apa kalau terkait dengan kebijakan, karena Mas Sony backgroundnya di BRIN dan mungkin udah berkutat dengan kebijakan terkait ini ya dari dulu. Mungkin akan bahas dari sisi kebijakan juga dan seperti apa nanti ke depan dan keterkaitannya dengan bidang-bidang yang lain. Oke, langsung saja kita serahkan ke Mas Oni untuk bisa memulai diskusinya. Oke. Oke, Baik, Mas Arfan, saya terima setting kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin share screen ya, Mas ya. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas? Ya, kelihatan. Siap. Oke. Saya mau mulai pertemuan kali ini tuh dengan apa? Dengan pertanyaan ini. What is plastic? Apa sih sebenarnya plastik? Karena masyarakat umum itu taunya plastik itu ya plastik kantong kresek, plastik botol minum gitu. Dan itu semua hanya satu jenis. Padahal plastik itu beragam banget. Jadi komparasinya adalah gini. Plastik itu sama kayak metal, kayak logam. Sedangkan besi itu adalah salah satu jenis plastik. Nikel itu salah satu jenis plastik. Gitu. Nah, pasti teman-teman udah pernah lihat kode ini ya. Ini adalah kode recycling. Kode recycling. Ini pun masih banyak orang yang salah paham. Ada yang memahami bahwa oh kode 1 itu hanya bisa dipakai 1 kali. Oh kode 5 itu boleh dipakai 5 kali. Padahal bukan. Ini kode recycling. Kode recycling code. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah proses recycle plastik. Jadi seperti yang saya bilang tadi, plastik itu banyak jenisnya. Nggak cuma satu, nggak cuma misalkan kantong kresek, nah itu memang plastik, tapi kantong kresek apa jenis apa itu banyak lagi. Jadi kalau kita lihat di sini ada piramida plastik, termoplastik. Plastik sendiri itu bisa dibagi kurang lebih termoplastik ya. Ini bisa dibagi dari 2 jenis, ada yang amorphous dan semi crystalline. Itu dulu. Jadi banyak banget. Ini kayak hutan rimba. Nah, untuk bedakannya adalah gampang. Kalau kita punya material yang transparan, biasanya amorphous, gitu, transparan. Tapi kalau kita punya material yang biasanya agak burem, itu semi crystalline di sini. Ini yang amorphous. Contohnya galon air, itu kan transparan. Nah itu jenisnya adalah amorphous. Amorphous yang mana? Itu polikarbonat. Di sini polikarbonat, dia termasuk medium range polymers, harganya ya termasuk medium, performanya juga bagus, lumayan bagus gitu. Tapi kantong kresek kan jarang yang kita temukan transparan. Kantong kresek biasanya agak burem. Nah itu biasanya semi crystalline, dia kalau nggak LDPE, HDPE, PP gitu. Jadi kita lihat recycling di sini aja, waduh, ini cuma 7 number. PET, HDPE, vinil ini PVC, kemudian LDPE, PP, polystyrene, dan other. Nah, other ini, wah ini, hutan rimba, banyak banget. Kenapa kita perlu paham ini dulu? Karena
sebelum kita beranjak ke belakang, masalah recycling, masalah ke mikroplastik, masalah ke lingkungan, kesehatan, segala macam, itu kalau kita nggak paham, efeknya beda-beda. Efeknya beda-beda. Kebijakannya pun beda-beda. Gitu. Kemudian, ini struktur dari plastik sendiri. Jadi plastik itu ada yang gampangnya, ada yang stretch, lurus-lurus kayak karet gitu. Tapi rapi dia, susunannya rapi. Nah, seperti ini, rapi. Nah, itu yang semi crystalline. Biasanya karena ada tertata rapi begini, dia jadi burem. Sementara yang amorfus, yang acak-acakan seperti ini, nah itu yang transparan. Biasanya seperti itu. Terus, nah ada juga yang terstretch. Terus seperti ini. Kayak di contoh di atas ini, kalau kita lihat PET ini, PETE atau PET itu sama, dia termasuk material semi crystalline. Tapi jika teman-teman pernah memperhatikan botol minum soft drink, lihat di bawahnya itu ada kode nomor 1. Nah, itu dari material PET. Tapi kok bening? Katanya semi crystalline, tapi kok bening? Nah, itu karena di stretch. Di stretch. Jadi bening gitu. Nah, ini dari struktur nih. Ini aja udah beda nih. Nanti pengambilan gimana kita ngolah ke recyclingnya, gimana efek lingkungannya, gimana kita sampai ngambil ke belakangnya itu beda lagi gitu. Kemudian ada juga struktur yang dia tercrosslink. Tercrosslink seperti ini. Jadi dia struktur jaringan. Jadi antara ini satu lembar-lembar gini yang seperti rambut ini adalah satu polimer. Kalau crosslink dia terhubung, semuanya terhubung. Nah, kalau terhubung begini dia termasuk golongan termoset atau elastomer. Jadi ini karakteristiknya beda lagi. Jadi dia akan masuk sebagai material yang kalau kita bilang, kalau yang lain itu kita bilang termoplastik, artinya termoplastik, plastik yang jika dipanaskan dia bisa akan meleleh dan bisa dibentuk lagi. Tapi kalau yang ini, yang bentuk jaringan gini, kita sebutnya termoset. Jadi begitu dia dipanaskan, dia set. Dia tidak bisa dibilang tidak bisa di-recycle lagi. Nah, itu lain lagi tuh itunya. Efeknya nanti lain lagi gitu. Nah, itu tadi dari struktur polimer, struktur plastik. Sekarang kita lihat aplikasinya. Aplikasi plastik ini saya ambil picture aja secara general, picture dari beberapa paper, beberapa website segala macam. Jadi plastik itu utamanya itu digunakan sebagai packaging, food packaging, non food packaging maupun elektronik, itu kebanyakan pakai buat packaging. Nah, materialnya apa? Itu beda-beda. Ada yang PP, LDPE, HDPE, PET, bahkan styrofoam. Styrofoam itu plastik. Kalau kita lihat. Jadi styrofoam itu adalah polystyrene tapi yang expandable. Nah, itu lain lagi. Kalau kita kembali ke tadi nomor 1, nah ini styrofoam itu udah nomor 6. Polystyrene yang bisa di-expandable, bisa dikembangkan. Gitu. Ini berdasarkan data European market share, itu untuk food packaging aja kurang lebih untuk yang material PET, LDPE itu bisa sampai 50%-an. Itu jadi jenis ini ya, aplikasinya. Kemudian kalau kita expand lebih jauh lagi, di situ ada household, nggak banyak sih household, tapi ada. Kemudian ada juga electrical dan elektronik produk. Nah, di sini kalau kita lihat contoh, kalau kita membuat kantong kresek satu dibandingkan dengan satu casing laptop, itu kira-kira beratnya beratan mana? Mas Rafan bisa jawab nggak? Beratan mana, Mas? Kalau saya buat kantong kresek satu dan satu casing laptop, kira-kira berat mana? Berat kantong kresek kayaknya nih. Berat casing, Mas. Casing. Berat casing, tapi jumlahnya nggak banyak. Nah, karena masuknya di sini, Mas. Dia masuk di common polimer. Di komoditi polimer. Ini komoditi polimer jumlahnya dia hampir mungkin 70% di dunia itu
komoditi polimer. Sedangkan komponen-komponen elektronik biasanya masuk di mid range polimer sampai ke high performance. Jadi jumlahnya sedikit, tapi besar berat ininya. Nah, nanti efek ke lingkungan, aditif segala macam beda lagi. Itu dari situ perlu itu dulu ya. Kita lihat. Nah, sekarang dari banyaknya aplikasi mulai packaging, non-food packaging, kemudian elektronik, building, agriculture, household segala macam. Sekarang pertanyaan saya, yakin kita hidup tanpa polimer atau plastik? Ada yang bisa jawab nggak? Ya atau enggak gitu? Ada yang bisa, ada yang berani jawab nggak? Bisa gitu? Nggak bisa, Mas. Apa Mas pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, melihat banyaknya aplikasi plastik di sini, kira-kira kita bisa nggak hidup tanpa plastik? Tidak. Kenapa nggak bisa? Nggak tahu. Hmm? Nggak tahu, kayak nggak bisa aja deh. Nggak tahu Mas. Kalau kita memahami plastik sebagai jenis tadi yang saya bilang di sini, yang saya bilang di slide pertama, ini di slide pertama, saya 99 yakin kita tidak akan bisa hidup tanpa plastik. Tapi jika kita hanya bicara kantong kresek sebagai plastik, itu masih mungkin. Nah, lain kan? Persepsinya lain kan? Persepsinya lain tuh di situ tuh. Jadi orang tuh kadang-kadang mengasosiasikan plastik itu dengan kantong kresek. Asosiasinya itu, gampangnya itu, yang kelihatan. Padahal plastik tuh banyak sekali. Sekarang kalau misalkan kita jawab, oh saya bisa hidup tanpa plastik, yakin. Berarti kamu nggak pakai baju dong. Loh, kok bisa? Baju kamu dari PET, fiber. Baju kamu dari nylon, fiber. Itu polimer semua, plastik semua itu. Nah, kita nggak akan bisa itu. 90% saya yakin itu tidak akan bisa hidup tanpa plastik. Itulah kenapa saya bilang kita mau nggak mau tuh cinta sama plastik. Meskipun kita benci efeknya, tapi cinta. Yang 100% benci, saya yakin hidupnya pasti di hutan dan tidak pakai baju. Yakin. Tapi kalau bicara orang normal pasti, saya yakin 99% pasti cinta. Karena satu produk pun yang menempel di tubuh manusia itu mengandung plastik. Bukan mengandung plastik ya. Produknya itu terbuat dari plastik. Itu sebabnya kenapa judulnya kok agak sedikit menggoda gitu loh. Nah, terus problemnya apa? Problemnya ini salah satu alasan kenapa plastik itu banyak musuhnya. Karena yang lagi heboh ini mulai tahun 2017 kalau nggak salah, 2016 itu yang lagi heboh adalah tentang mikroplastik. Ditemukannya pecahan-pecahan plastik di lautan yang itu termakan oleh biota-biota laut, ikan dan segala macam yang efeknya adalah dimakan oleh manusia. Nah, tapi sebelum itu ini saya punya grafik, punya gambar bahwa sebenarnya kembali lagi nih bahwa penyebab polutan terbesar di lautan itu kalau kita bicara gambaran orang ini kan selama ini mikroplastik yang di-ban adalah ini kantong kresek dan lain-lain, balik lagi itu. Ternyata adalah cigarette butts, filter rokok. Yang besar. Memang ini polimer, seles asetat, tapi itu bukan yang diasosiasikan orang. Karena picture-picture kalau kita lihat di internet segala macam, yang muncul adalah gambar kantong kresek di lautan. Itu kan pernah lihat kan, pasti gambarnya kantong kresek di ikan, di penyu gitu kan, bukan cigarette butts itu. Nah, jadi persepsi perlu benerin dulu karena jenis plastik banyak itu dulu. Nah, ini kalau kita lihat masalah untuk lingkungan. Kemudian kita memahami dulu mikroplastik itu apa sih? Mikroplastik itu sebenarnya pecahan-pecahan plastik, entah itu mungkin pernah kita ngalami gompalan-gompalan
pecahan-pecahan laptop cuil kecil itu, atau piring plastik cuil kecil, potongan apalah gitu, yang kecil aja. Nah, itu mikroplastik sebenarnya. Mikroplastik, karena itu ukurannya 1 sampai 5 mili. Itu termasuk mikroplastik sebagai primary mikroplastik. Nah, sekarang kita bedakan antara primary sama secondary. Nah, kalau yang secondary itu biasanya ukurannya kurang dari 1 mm. Kurang dari 1 mm. Biasanya kalau yang primary itu ya kebanyakan dari pecahan-pecahan di industrial process atau daily use. Kalau itu gampang, mendeteksinya gampang. Kalau kita mau sebenarnya itu lebih mudah. Yang susah adalah mengendalikan secondary proses ini, secondary mikroplastik. Karena itu terjadinya biasanya karena fragmentasi di alam. Contoh ya, ini misalkan di sini ada sedotan nih, pecahan sedotan kecil, kalau kita seukuran 1 sampai 5 mili gini, jumlahnya 1 ton, wah itu jadi material. Tapi kalau sedotan ini berada di environment dan dia terfragmen. Jadi gambarnya gini ya. Ini polymer degradation di alam, bukan di alam. Secara umum. Jadi ini kalau ada polymer produk ini ukuran segini, kurang lebih awalnya. Dia terkena temperatur, chemical, UV, mechanical, segala macam. Dia bisa jadi terfragmen seperti ini. Terfragmen. Jadi ukurannya lebih kecil. Terfragmen. Nah, primary mikroplastik tadi bisa dibilang seperti ini, yang ini primary. Kemudian secondary-nya yang ini kecil ini itu pecah lagi, jadi kecil-kecil sekali. Nah, kalau masih ini kita masih bisa kontrol tuh, lebih mudah karena dengan waste treatment segala macam itu lebih mudah. Tapi kalau yang secondary, terutama yang ukurannya nano, mungkin ya nano. Sampai saat ini masih susah mendeteksi ukuran nano, tapi mungkin prediksi saya sih ada, cuma memang masih susah, masih mikro. Nah, untuk mendeteksi itu masih susah. Itu yang susah dikendalikan karena di alam dia hancur atau terfragmen itu karena alam, bisa jadi karena abrasi, erosi, karena hujan, karena panas dingin gitu. Itu salah satu yang susah kita kontrol. Nah, ini kemudian gambaran berikutnya agak sedikit teknis. Jadi tadi kita udah coba bicara tentang degradasi polimer. Gimana caranya polimer itu terdegradasi gitu kan? Jadi ada karena temperatur, karena cuaca weathering, pressure, chemical, mechanical gitu ya. Nah, ini ada gambaran. Jadi polimer itu ini di bawah kondisi nitrogen, artinya inert, tidak ada reaksi apapun. Jadi polimer itu kalau dipanaskan terus gitu pada suhu tertentu hingga kurang lebih antara di atas 450 biasanya, dia akan terdegrade. Nah, masalahnya kan 450 kan tinggi sekali. Di alam nggak mungkin mengalami seperti itu. Ya kan? Di alam kan tidak mungkin mengalami pemanasan hingga 450 derajat. Paling cuma sepanas-panasnya 50 derajat di alam itu. Nah, tapi ini hanya single faktor, artinya hanya temperatur. Jika di alam atau terutama jika kita tidak sengaja termakan. Jadi ada partikel mikroplastik yang kemarin ada kasus yang Pak Iwan cerita di garam itu, misalkan masuk dalam makanan kita dan kemakan, efeknya seperti apa? Nah, itu jujur aja, efeknya seperti apa yang terjadi dalam tubuh, itu masih questionable. Tapi itu bisa disimulasikan kalau makanya ini kalau ada orang kesehatan enak juga bisa kerjasama tuh. Biasanya kami kerjasama dengan BPOM sih untuk ngecek itu FDA itu loh, food grade-nya itu loh. Nah, jadi kita bisa ngecek yang terjadi dalam tubuh reaksinya seperti apa. Di situ ada HCl, ada asam klorida kan, kemudian ada temperaturnya berapa, nah ini orang kesehatan yang tahu kan. Kemudian dalam itu ada gerak peristaltik atau segala macam, itu kan tekanan. Nah, itu yang orang kesehatan yang tahu. Kalau semua itu kondisi dalam tubuh bisa disimulasikan dalam kondisi lab,
kita bisa dekati tuh. Nanti kira-kira nih kalau saya makan mikroplastik jenis PE, misalkan polietilen, kira-kira hancur nggak ya gitu. Jangan-jangan akumulasi. Nah, itu bisa disimulasi. Tapi sampai sekarang masih questionable tuh. Jujur sampai ke manusia masih questionable karena selama ini masih bergerak. Ditemukan mikroplastik di sini, tapi efeknya itu masih questionable gitu. Nah, terus gimana caranya supaya tadi kan masalah polimer degradasi karena ada temperatur, karena cuaca, karena ada chemical, ada mekanika. Gimana caranya supaya polimer itu tidak mudah terdegradasi? Nah, caranya biasanya itu ditambahkan dengan aditif supaya memperpanjang umur. Nah, kalau yang plastik-plastik seperti ini sebenarnya sih nggak terlalu masalah ya, karena kalau semakin panjang umurnya, otomatis pemakaiannya pun awet kan, makin panjang. Jadi nggak terlalu masalah. Yang masalah itu adalah yang single use, justru yang pemakaian single use. Jadi sekali pakai buang, sekali pakai buang, sekali buang, itu yang jadi masalah. Gitu. Jadi di sini ada data bahwa kalau kita tambahkan aditif filler gitu, dia degradation rate-nya bisa lebih cepat atau lebih lambat. Jadi kita bisa atur intinya. Nah, ini secara teknikal. Oke. Nah, ini sekarang ke efek terhadap kesehatan nih. Jadi kalau kita bicara life cycle-nya plastik, itu plastik itu dibuat biasanya dari oil, dari extraction oil. Jadi di sini ada proses extraction pembuatan di ya proses kayak apa oil refinery, kemudian diproses hingga jadi biji plastiknya, kemudian diproses jadi produk. Nah, hingga ke consumer use dan sampai ke recyclingnya. Nah, efeknya kebanyakan ini baik lagi nih, kita nggak bisa mengeneralisir bahwa semua plastik itu bahaya, nggak bisa. Ya memang ada bahaya, ada yang enggak gitu. Tapi secara umum, contoh di sini kalau material-material yang biasanya mengandung klorin, polivinil klorida gitu ya. Kemudian ada BPA, bisphenol E, itu biasanya di polikarbonat, itu botol susu itu. Kemudian yang mengandung benzen ring, biasanya sih ya, tapi tidak semua, tidak melulu, tergantung strukturnya. Biasanya itu kurang safe lah gitu. Nah, kenapa kok yang banyak dipakai di apa yang kontak dengan makanan, yang kontak dengan manusia itu kebanyakan adalah polietilen dan polipropilen, karena itu benar-benar terbuat dari minyak. Itu yang tingkat safe-nya paling tinggi gitu. Jadi dari semua jenis plastik itu secara general kita nggak bisa mengeneralisir memang sih, tapi secara overall lah itu efeknya bisa mengakibatkan cancer atau perubahan ini apa namanya bukan kelamin, apa namanya Hormon. apa Hormon. itu ya, jadi cowok ke cewek-cewekan gitu Ya, hormon, Mas. nah gitu. Ada perubahan hormon di tubuh yang mengakibatkan anak laki-laki itu bisa jadi berubah seperti anak perempuan gitu. Itu ada efeknya. Nah, ini kan kesehatan semua. Itu biasanya mengandung BPA, bisphenol A. Kemudian kalau di bagian extraction, refining, manufacture ini kebanyakan yang bermasalah adalah yang mengandung tadi yang saya bilang dioksin, kemudian ada apa namanya benzen, stiren gitu. Karena pada saat pemrosesan itu mereka masih monomer, masih dalam bentuk seperti monomer yang asli materialnya itu jika dipanaskan itu kalau terhirup, nah itu bisa itu bahaya sekali tuh safety-nya. Tapi saat sudah menjadi produk itu resikonya jauh lebih kecil, kecuali jika penanganan waste-nya itu yang salah gitu. Itu yang bisa jadi toksik. Contoh penanganan yang salah,
komponen elektronik itu hampir semuanya itu mengandung B3. Bisa mengeluarkan dioksin dan furan. Nah, itu tidak sembarangan. Kenapa kok di negara-negara seperti Inggris dan negara-negara maju itu biasanya ada penanganan sendiri untuk limbah-limbah elektronik. Gitu. Itu yang termasuk golongan other tadi, nomor 7. Other. Karena itu special case lah. Jumlahnya sedikit tapi special case benar. Nah, itu efeknya bisa ke mana-mana, itu tergantung jenis polimernya. Karena kita nggak bisa terlalu besar ya lingkupnya ya. Jadi saya general aja ya, general. Intinya adalah tergantung jenis material yang mau kita bahas spesifik efeknya apa gitu. Nah, tapi kalau secara umum material yang untuk elektronik, kenapa dia bisa menghasilkan dioksin dan lain-lain? Karena aditifnya biasanya. Kenapa aditifnya itu bisa melakukan itu? Karena untuk menghindari kebakaran. Nah, material-material tertentu yang bisa flame resistant itu biasanya jika dibakar itu bisa mengeluarkan dioksin. Karena itulah sebabnya tidak sembarangan kita bisa merecycle produk elektronik. Itu golongan nomor 7 itu. Nah, ini life cycle plastik. Yang nomor biru yang biru ini adalah stakeholder ya. Ini saya ambil contoh dari salah satu kayak institusi. Dia menganalisis life cycle plastik dan salah satu solusi yang ditawarkan untuk menangani itu. Jadi tadi kita ada masalah tentang lingkungan lah, masalah kesehatan lah, itu masalah degradasi dan lain-lain. Kemudian dia mencoba membuat memetakan gitu. Tapi menurut saya ini masih debatable. Contoh, tadi saya bilang plastik itu umumnya terbuat dari oil. Jadi dari natural resources diekstrak jadi raw material. Di sini dia bilang untuk investor stop finance to virgin plastic. Nah, ini yang saya mau debat nih. Stop finance to virgin plastic. Are you sure? Yakin? Kecuali kalau di situ disebutkan plastik yang mana? Semua plastik. Loh, kalau semua plastik berarti tidak ada virgin material dong. Semuanya recycle. Nah, kalau semuanya recycle, efeknya apa? Produk tuh nanti kualitasnya akan turun. Karena si polimer itu kalau dia diproses terus-menerus, rantainya akan semakin lama putus gitu. Sehingga suatu saat nanti dia tidak bisa di-recycle lagi. Itu salah satu metode degradasinya polimer yang mechanical dan temperatur. Jadi kalau diproses sekali dia putus. Proses lagi, putus lagi, recycle lagi, putus lagi. Sampai akhirnya tidak bisa di-recycle. Dan kalau kita stop finance to virgin plastic, artinya tidak ada pembuatan virgin plastik lagi. Lah, terus kita bikin produknya pakai apa? Nah, itu pertanyaan. Ini yang mau saya kritisi. Nah, ini salah satu aspek kalau mau ditinjau dari sisi ekonomi kebijakan, teman-teman di orang-orang ekonomi bisa tahu ini kemungkinan. Kalau saya nggak terlalu memahami sih, gitu. Nah, kemudian di material producer ini yang biasa kita lakukan. Jadi increase recycle content. Jadi material virgin ada, material recycle ada. Ini yang biasa kita lakukan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mencampur material virgin dan material recycle supaya kompromi properties dari si material itu tidak drop sekali. Asalkan masuk spek, aman, itu oke. Ini yang biasa dilakukan. Kemudian hal yang lain lagi adalah eco design. Ini di produsen produk biasanya. Eco design. Nah, eco design itu contohnya kita biasa ini
tergantung market lagi ya. Ini orang bisnis, kalau orang bisnis mungkin lebih paham. Kenapa di Indonesia, contoh ya, kenapa di Indonesia dan di UK atau kenapa di UK jarang kita temukan kopi saset, gitu? Kenapa? Biasanya kan komponen gede-gede itu. Beli susu, wah gede 2 kilo, kopi 1 kilo, gitu. Jarang yang kecil-kecil. Tapi kalau di Indonesia, oh banyak. Kopi saset 1000, makanan ciki-ciki itu 1000 kecil gitu. Nah, karena marketnya memang butuhkan seperti itu. Nah, tapi efeknya adalah limbahnya pun makin banyak. Belum lagi itu adalah salah satu limbah yang sulit untuk diolah. Kenapa? Nanti di belakang saya jelasin bagian ini. Kemudian ini juga ada lagi bagian investor, finance for circular solution. Jadi di sini yang tadi saya bilang, ini investor dan government ini. Jadi intinya adalah bisa nggak sih industri itu yang sudah mulai menerapkan life cycle analysis atau apa ya, proses produksi yang berkelanjutan itu dikasih keringanan tax atau dikasih insentif. Itu karena penting, karena memacu industri untuk berpikir, oh gimana caranya supaya produk saya ini, misalkan saya dari raw material balik lagi ke raw material gitu. Di Indonesia saya yakin banyak, karena kayak di industri otomotif pun sudah banyak. Oh dari recycle lagi itu sudah ada gitu. Tapi itu itu seperti yang saya lakukan di sini, di increase recycle content. Nah, industri-industri seperti itu, jika kita bisa memberi stimulus lebih, misalkan biasanya dia recycle content-nya 50%. Sekarang jika dia bisa membuat produk recycle content 70%, kasih dong insentif. Itu semua engineer tuh akan bergerak gitu. Saya yakin. Itu termasuk sama seperti kasusnya PMDN. Lokal content. Sama seperti kasusnya lokal content. Jadi industri dipaksa untuk mempertinggi nilai lokal content. Itu industri sangat terpacu tuh dengan hal-hal seperti itu. Nah, ini peran dari government dan investor ada di sini nih. Ini orang-orang bisnis, orang-orang keuangan nih silakan ngobrol nih gimana caranya supaya bisa memicu seperti hal-hal seperti itu. Kemudian di sini ada bagian use. Ini masyarakat, government, produser dan lain-lain. Nah, kalau di sini di investor, di material producer, di produk produser, maksudnya pabrik yang membuat produknya, kemudian sampai sini ini masih oke nih. Kita masih bisa kontrol lebih mudah. Tapi giliran ke sini, nah ini agak susah. Giliran masyarakat, nah ini orang-orang sosiologi, orang-orang psikologi, nah itu yang bermain. Kenapa? Karena budayanya adalah kita masih susah untuk memilah sampah. Satu itu, memilah sampah. Jadi, udahlah, masukin aja sampah di mana mau general kayak mau recycle sama aja, masukin aja. Itu. Ini kendalanya di manusia. Jadi bagaimana memberi awareness terhadap masyarakat supaya mau memilah sampah. Kemudian mereuse produk-produk itu. Jadi janganlah kalau kita punya botol minum yang bisa diulang, ngapain kita harus beli air mineral di supermarket, itu kan salah satu seperti itu. Cuma kan itu kendala lagi, wah kalau semua orang berpikiran seperti itu, industri teriak dong, produk saya nggak laku dong nanti. Nah pasti gitu, tarik menarik gitu. Nah jadi yang banyak masalah tuh biasanya di sini dan proses recycle-nya. Jadi dari use sampai balik lagi ke increase recycle content, circular design, balik lagi seperti itu. Nah, sampai ujungnya nanti material itu tidak bisa di recycle lagi. Mau nggak mau, itu nanti akan berakhir di insenerator atau landfill. Nah, kalau insenerator,
itu mau nggak mau polimer itu atau plastik itu salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan dibakar. Jadi from waste to energy. Jadi kita bisa merubah sampah itu jadi energi. Karena memang dasarnya oil. Gitu. Tapi kalau hanya berakhir di landfill, itu yang jadi masalah. Karena sampah yang berakhir di landfill itu sekitar 48% itu lari terbawa air itu sampai laut. Itulah yang salah satu penyebab dari adanya mikroplastik di laut. Gitu. Jadi ada masalah di sini. Nah, ini gimana cara ngatasinnya? Ya kalau misalkan pemerintah bisa memaksa supaya semua sampah diolah jadi energi misalkan, why not? Nah, ini kan orang-orang energi nih, Mas Dimas dan kawan-kawan itu kan bermain di energi tuh. Itu biasanya di sini. Nah, ini rekomendasi yang bisa dilakukan adalah kerjasama nih. Nggak mungkin research gerak sendiri, nggak mungkin industri gerak sendiri, nggak mungkin government gerak sendiri. Itu research pun ini nggak mungkin nih orang teknikal polimer sendiri bergerak, nggak mungkin mengatasi. Pasti di situ ada orang kesehatannya, di situ ada orang psikologinya, orang sosiologinya, orang lingkungannya. Nah, masalahnya semua itu akan memang menarik ya, isu kalau menjelekkan orang itu memang menarik gitu. Tapi tidak bisa untuk mencari solusi. Itu memang menarik banget tuh. Nah, alangkah bagusnya kalau misalkan semua tuh mikirin untuk ngatasi masalah ini. Nah, kemudian kalau kita bicara recycling proses, ini juga salah satu masalah yang timbul terhadap adanya polutan. Jadi gini, ini gambaran MRF di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu fasilitasnya kan dia lebih besar. Jadi di situ pokoknya semua sampah yang recycle itu di pre-sort masuk sini. Jadi gelas nanti bisa sendiri, di sini ada karbon bisa sendiri, yang ada logam ini bisa sendiri, ada aluminium bisa sendiri, nanti plastik bisa sendiri. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan itu hanya di sini. Ini sendiri atau karbon ini sendiri, kertasnya sendiri, kaleng sendiri. Jadi berdiri sendiri. Nah, sekarang saya mau nyoba menyoroti yang recycling proses yang di plastik. Jadi data di dunia itu negara yang proses recyclingnya tertinggi itulah India. Ini sayangnya Indonesia nggak ada nih datanya. Tapi India. Kenapa India? Karena masyarakatnya banyak. Satu itu. Kedua, otomatis karena masyarakatnya banyak, konsumsi plastiknya pun banyak. Itu. Karena konsumsinya banyak, limbahnya pun banyak. Kalau limbahnya banyak, sumber material untuk recycle-nya pun banyak. Itu. Jadi kalau kita baca paper-paper recycle segala macam itu banyak orang India. Banyak orang India dan Cina, tapi banyak India. Mereka bukan one step ahead, tapi simple gitu. Recycle produk-produk yang simple, bikin produk jadi jual. Recycle produk bikin produk jadi jual. Seperti itu. Jadi nggak ribet-ribet. Kalau tadi di negara-negara maju biasanya tuh hanya dipilih ini aja nih. PET, HDPE, PP. Coba aja. Teman-teman sekali-kali buang kantong kresek aja di recycle bin. Sekali-kali. Kantong kresek yang hitam itu bisa di-recycle. Di India, di Indonesia, di China, di Asia Tenggara itu bisa di-recycle. Tapi kalau kita buang plastik yang hitam itu di negara-negara maju, wah itu bisa nggak diangkat recycle bin kita. Itu karena mereka hanya memilih ini. Nah, terus kemana dong yang yang plastik-plastik seperti itu? Nah, biasanya itu balik lagi dilempar lagi ke negara-negara ini, negara-negara Asia. India, Cina, Asia Tenggara, gitu. Jadi mereka tuh melempar produk-produk yang sebenarnya bisa di-recycle, tetapi mereka tidak mau ribet, gitu. Jadi mereka lempar ke negara-negara berkembang. Nah, untuk Eropa sendiri, ini
ada apa namanya data yang menunjukkan bahwa bukan maksimum, yang tertinggi lah ya hingga 2018 itu yang tertinggi itu masih sekitar 50% negara yang merecycle baik mechanical maupun chemical. Jadi umumnya adalah mechanical recycling. Chemical recycling itu sedikit karena kurang ramah lingkungan, dia karena memakai chemicals jadinya kurang ramah lingkungan. Tapi kebanyakan mechanical recycling, dan itu masih sekitar 50%-an tertinggi. Itu untuk kawasan-kawasan negara Eropa ya. Bandingkan dengan tadi kita bandingkan di negara-negara semacam India dan Asia lainnya. Nah, kemudian problemnya apa di plastik recycling? Ini contohnya nih ya. Jadi kalau kita bicara di sini, ini recycling. Idealnya saat gampangnya saya punya katakanlah laptop, atau jangan laptop ada elektronik ya. Botol minum lah, botol minum. Sekali pakai, habis saya minum, buang. Sekali pakai itu materialnya kualitasnya masih bagus, masih bisa di-recycling di sini. Statusnya di sini nih, di-recycling. Kurang lebih ada yang 5 kali, ada yang 10 kali, maksudnya 10 kali loop gitu. Itu masih oke, tapi ada yang sudah turun ininya, apa namanya, kualitasnya. Nah, jika suatu saat nanti material tersebut sudah tidak bisa di recycling, maka dia mau nggak mau, karena kualitasnya turun ya, mau nggak mau dia dipirolisis, digasification, intinya dibuat produk-produk yang downgrade itu, hingga akhirnya menjadi waste to energy dan landfill. Nah, tapi tren yang banyak dilakukan sekarang itu tidak hanya recycling, tapi kita mencoba upgrading. Jadi misalkan gini, contoh limbah botol plastik. Limbah botol plastik itu kalau kita recycle terus jadi produk-produk yang downgrade bisa, tapi kita bisa juga upgrade jadi produk-produk yang mungkin agak sedikit berkualitas. Contoh misalkan ya, kita mau membuat pakaian. Jika teman-teman pernah beli pakaian di Primark atau di Manchester ini banyak nih. Saya nemuin toko-toko tuh di Asda, di Primark itu tulisannya from 100% recycle material. Nah, itu pakaian itu biasanya dari fiber PET. PET terbuat apa? Biasanya digunakan untuk botol plastik. Jadi recycle-nya tuh dipakai untuk pakaian. Itu. Jadi kalau itu masih standar lah, masih artinya grade-nya mungkin masih sama. Sekarang bayangkan jika saya bisa bikin fiber, saya tambahkan aditif. Nah, contoh misalkan saya membuat fiber PET dari botol plastik, itu udah oke. Itu sama lah, levelnya masih sama-sama, misalkan 10 sama 10 gitu. Sekarang saya tambahkan aditif. Di Manchester ini kan terkenal sama grafennya. Ya grafen, karena ada pusatnya di sini ya. Nah, jika kita tambahkan grafen terhadap fiber itu, maka sifat si fiber itu akan berubah. Contohnya misalkan sifat conductivity-nya. Jadi dia lebih mengantarkan listrik. Si fiber itu lebih mengantarkan listrik. Nah, jika kita sudah bisa membuat fiber yang mengantarkan listrik itu jangan dibayangkan seperti tembaga ya, tapi artinya sudah ada peningkatan conductivity-nya. Fiber-fiber tersebut itu bisa digunakan untuk produk-produk yang lebih high-tech. Contoh, clean room, atau misalkan pakaian yang tidak mudah kotor karena debu tidak nempel. Nah, itu bisa. Jadi itu yang salah satu yang dilakukan sekarang adalah dengan upgrading dari limbah-limbah itu. Nah, ini untuk problem di recycling untuk yang upgradingnya. Nah, kemudian di prosesnya sendiri, di proses recyclingnya sendiri. Jadi di proses recycle itu, kalau kita lihat di sini adalah raw material collection. Raw material collection ini gampang aja lah, misalkan satu kontainer dari limbah plastik itu datang, kemudian dipilih di sini di cyclone separator.
Dipilih itu artinya, oh ini yang material PE, oh ini yang material DPE, oh ini yang PP, oh ini yang PET, gitu. Kemudian dia dicacah jadi kecil-kecil, termasuk yang tadi mikroplastik yang kurang 1-5 mili, kemudian diklinik. Nah, salah satu apa namanya ya, penyebab masalah di lingkungan itu adalah ini, air cleaningnya ini. Jadi air cleaningnya ini, jika kita hanya mencuci cacahan-cacahan plastik itu yang artinya yang virgin, yang bersih, benar-benar bersih, itu kemungkinan aman. Tapi masalahnya di recycling itu kan kita sudah tidak tahu berapa kali dia diproses. Sudah berapa kali diproses. Kemudian aditif apa saja ditambahkan di situ. Nah, terkadang itu ada material-material tertentu yang leaching. Leaching itu artinya lepas saat cleaning. Saat cleaning. Jadi leaching ada substance tertentu yang lepas di air. Termasuk cacahan mikroplastik yang kecil yang tadi itu, secondary itu. Secondary mikroplastik. Itu lepasnya ada di bagian cleaning sini biasanya nih. Nah, cleaning ini kalau misalnya penanganannya nggak bagus airnya, ini yang salah satu jadi penyebab masalah. Jadi banyak di Indonesia, di Asia itu banyak yang protes, salah satunya adalah pembuangan air limbahnya. Gitu. Jadi ini salah satu penyebabnya. Nah, ini nanti orang-orang hukum, orang kebijakan segala macam silakan bermain di sini nih. Silakan. Itu. Kemudian kalau sudah di sini biasanya sudah relatif terkontrol karena di sini sudah bermain formula, develop material, kemudian hingga ke proses produksi produknya. Jadi tidak terlalu masalah. Tapi yang bermasalah biasanya di cleaningnya ini, penanganan wastewater-nya, water treatment-nya. Itu. Nah, kemudian masalah apa lagi yang ada di recycling? Ini yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi jangan bayangkan bahwa kemasan yang kita pakai itu hanya pure satu layar. Misalkan gini, pasti kita pernah tahu ya bungkus Indomie itu ya. Sorry, nyebut merek. Bungkus mie. Bungkus mie. Kita pernah sama-sama makan mie lah. Itu kan tipis ya. Tipis. Tapi kalau kita bedah, itu bisa 7 layer. 7 lapisan plastik. Jenisnya itu bisa 3 jenis yang berbeda. Jadi multi layer packaging itu salah satu tantangan penyebab masalah di lingkungan karena susah untuk di-recycle. Itu teori bagi orang di negara maju. Karena mereka nggak mau nih mengolah limbah-limbah begini nih. Karena mereka ribet amat sih gitu. Mereka nggak mau. Tapi di Asia, di India, Indonesia, termasuk di Indonesia, ini itu yang limbah multi layer ini sudah diproses. Jadi misalkan multi layer packaging ini ada beberapa hal ya. Misalkan polimer ini yang saya sampaikan tadi. Kayak bungkus mie, biasanya di situ ada 3 jenis biasanya. 3 atau 4 jenis lah. Ada yang mengandung PE, ada yang PP, ada yang mengandung nilon, ada yang PET gitu. Tapi itu masih polimer. Kalau diproses itu masih oke lah, masih make sense. Jadi kita masih bisa kompromikan settingan prosesnya seperti apa. Kita masih bisa make sense. Nah, yang susah adalah ini polimer metal. Jadi contoh di sini ada, nah ini apa namanya gambar ini. Jadi ini juga di sini kan ada metal less-nya, ada metal less. Ini yang biasanya susah karena kita harus bisa apa namanya memproses si polimer itu bersama dengan si metal. Padahal secara sifat beda, secara pemrosesan pun beda. Nah, itu tantangan ada di situ. Nah, beberapa tahun yang lalu, salah satu lembaga riset di Jerman, inisialnya F gitu, kalau teman-teman pernah tahu, lembaga riset besar sains di Jerman, F, itu mereka melakukan riset untuk memisahkan layer dari multi layer packaging itu. Jadi layer per layer, gitu. Layer per layer, kemudian baru diproses. Misalkan tadi ada PP, poliamid, PET, itu mereka pisahin satu-satu. Baru setelah itu, PE-nya diproses sendiri, PA-nya diproses sendiri, PET-nya diproses sendiri. Gitu.
Nah, tapi ada juga kayak negara-negara Asia, ribet amat. Langsung, oh ini bukan direct process, ini produk ini. Sorry. Jadi langsung ke direct process. Semua langsung diproses dalam satu mesin namanya extruder. Jadi biji plastik dan diproses jadi produk. Sorry, ini harusnya produk, bukan direct process. Itu. Nah, itu salah satu yang kami lakukan, yang saya lakukan sebelum berangkat studi ke sini adalah memanfaatkan limbah multilayer packaging ini sebagai salah satu material untuk komponen bahan bangunan. Gitu. Ini beberapa kontribusi yang kami lakukan di Indonesia. Jadi kita sudah punya paten terdaftar untuk mengolah limbah kemasan multilapis. Kemudian ada juga beberapa paper terkait dengan pemanfaatan limbah itu. Itu dari sisi research-nya nih. Dari sisi riset yang bisa kami lakukan adalah memanfaatkan limbah-limbah itu jadi produk apa sih gitu. Yang saat ini belum terpikir. Atau tadi itu upgrading dengan formula segala macam. Itu yang bisa kami lakukan. Tapi terkait tadi dengan misalkan terkait tadi di sini masalah kebijakannya, masalah finance-nya, tax dan lain-lain. Nah, itu di luar kontrol kami. Biasanya orang-orang keuangan, orang-orang Kemenperin. Nah, itu yang biasanya lebih banyak terlibat masalah-masalah hal seperti itu. Mungkin itu Mas Alpan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Oni. Penjelasan yang sangat komprehensif ya, dari awal sampai akhir plastik itu seperti apa. Dan mungkin langsung aja kita buka diskusi. Mungkin ada yang ingin beri tanggapan atau bertanya. Wah, Kan ini Mas Taufik nih langsung angkat tangan. Silakan Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Oni presentasinya luar biasa. Tapi maaf, saya nggak ada kameranya nih, jadi sorry ya, bukan nggak mau open cam. Tanggapan pertama, hidup minyak. Artinya orang-orang yang bilang kita nggak mau pakai minyak lagi. Mas Oni nih salah satunya orang yang mengkampanye, wah kita nggak bisa lepas dari minyak kan gitu. Oke. Ini sharing aja sih. Satu hal di Indonesia ini kan sekarang kita kan minus ya, produksi itu minus, kita lebih banyak impor gitu ya. Lapangan kita juga nggak terlalu bagus juga untuk dikembangin karena satu dan lain hal ya. Kalau teman-teman ikut bahasanya dari pemerintah, sekarang nih industri minyak tuh bukan untuk konsumsi, tapi sebagai lokomotif penggerak ekonomi. Artinya memang ke depan di Indonesia, industri-industri petrochemical akan didorong. Kita sadar bahwa produksi itu nggak akan cukup. Dari sisi reserve, maksudnya cadangan gitu ya, kita nggak cukup. Tapi dari sisi yang lain, pemanfaatan. Arti gini, kalau kita jual raw material dengan barang jadi atau setengah jadi kan beda ya. Nah, kita mulai melangkah ke situ. Ya, salah satunya ya industri apa yang Mas Oni teliti, polimer segala macam. Jadi ya iya, memang benar. Siapa yang nggak bisa hidup dengan plastik? Saya kadang-kadang dengan teman-teman yang, wah kita hentikan penggunaan. Lah iya, yang kita pakai itu semuanya plastik gitu loh. Even baju yang kita pakai itu juga mengandung plastik. Jadi terima kasih Mas Oni. Pak, saya tidak terlalu merasa bersalah artinya bekerja di industri oil and gas kan gitu ya. Iya betul gitu Mas. Aja. Cuma ya kendalanya itu Mas, karena betul sih yang dibilang Mas Taufik itu, karena kita kan jumlah minyaknya kan terbatas ya di Indonesia. Itulah sebabnya dari berbagai jenis polimer itu, sayangnya Indonesia itu masih impor juga Mas, impor raw material dari polimer sendiri. Jadi kebanyakan itu masih impor, termasuk Politama itu yang di Balongan. Itu kan dari dulu pabriknya tuh mau bikin ternyata nggak tahu sampai sekarang udah jalan apa belum, saya nggak tahu tuh dari berapa tahun yang lalu itu Politama, karena katanya pasokan gas lah, pasokan minyak lah, apalah itu. Jadi
kita setahu saya masih yang bisa produksi itu hanya Chandra Asri, itu pun hanya terbatas polietilen gitu, dan polietilen pun kayak jenis MDPE itu nggak bisa kita produksi. Jadi ini salah satu kendala sih, kendala di Indonesia. Makanya yang saya bilang tadi, produser, arti produser itu yang membuat produk ya, itu dikasih limpahan recycle material dari negara-negara maju, termasuk dari limbah-limbah kresek dan lain-lain, itu happy karena memang kekurangan material di Indonesia itu kok kondisinya. Jadi cuma ya bisa di lain sisi, orang lingkungan kan teriak pasti, apain kita ngimpor sampah gitu. Nah itu jadi debatable itu, panjang itunya gitu Mas kira-kira. Tapi saya setuju sih kalau apa namanya yang dibilang Mas Topik itu, ya mau nggak mau sih ya. Gitu Mas. Ya, makasih Mas Sony, luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Mbak Agnes nih di chat. Nih, hasil daur ulang yang dijadikan batako untuk bangun rumah dan paving. Kalau menurut Mas Sony gimana nih, apakah itu solusi yang tepat untuk daur ulang jadi batako, paving? Kalau itu kan memperpanjang usia ya, maksudnya kalau untuk paving, bangun rumah pasti akan penggunanya kan lebih lama lagi. Tapi nanti kalau udah saatnya dibongkar itu kan jadi ini juga limbah juga akhirnya. Itu gimana Mas? Ya, kalau kita memanfaatkan limbah, menurut saya itu salah satu alternatif yang dilakukan. Jadi banyak saat ini apa namanya bisa dibilang ya pengusaha muda itu yang punya ide-ide seperti itu. Simpel bikin produk. Jadi kalau di kami kan researcher ini kan bikinnya gini, agak complicated ini ya. Agak complicated artinya gini. Lah, kalau aku punya katakanlah misalkan 30 kali 30 cm limbah plastik yang sudah dipadatkan. Kalau orang polimer agak ribet ngomong apa mikirnya. Pertama, berarti sama seperti apa institusi F tadi yang saya bilang di Jerman. Pisahin dulu dong jenis-jenisnya, ntar baru diproses. Tapi kalau orang-orang yang simple mikirnya, yang artinya punya ide-ide bisnis bagus ya, brilian, karena ini benar-benar orang bisnis tuh lain mikirnya. Mereka simple pikir. Pak, ini banyak apa industri-industri kecil yang datang ke kami. Pak, ini saya bisa Pak buat produk ini jadi batako. Bisa nih Pak jadi paving. Oh ya? Gimana Pak? Kan nggak visible. Tinggal campur aja Pak. Setelah dipikir-pikir, benar juga. Dan itu memang perlu ini ya, mixing tertentu gitu. Tapi artinya itu masih visible, masih masuk akal. Karena kalau kita sudah memanfaatkan limbah itu kan memang kebuang ya. Dan kita udah nggak tahu tuh grade-nya kayak apa. Grade-nya yang saya bilang tuh itu udah dipakai 10 kali, kayak 5 kali, kayak 3 kali, kayak efek mekanikal seperti apa. Itu kalau orang yang saintis mikirnya, wah nanti produknya turun dong, wah ini kualitasnya turun dong. Tapi orang bisnis lain mikirnya, mereka kan simple, itu ide bagus, jadi hanya plastik itu dipadatkan, kemudian tanda kutip dibungkus dengan polimer tertentu gitu, atau mungkin semen, jadi produk simple. Itu banyak yang dilakukan seperti itu. Salah satu yang kami lakukan tadi, yang paten tadi itu juga sama. Awalnya kami mikir Fraunhofer, lembaga riset F itu memisahkan layer per layer. Kemudian ada juga salah satu industri di Indonesia yang memakai chemical. Kami coba tuh chemical. Wah, ini sih secara saintis bisa, tapi secara visibility nggak masuk. Karena buat chemicalnya aja udah berapa, prosesnya udah berapa banyak, nggak masuk gitu.
Kami simpel aja udahlah coba aja masukin extruder aja semuanya tanpa harus memilah dan lain-lain. Dan ternyata bisa. Dan itu yang salah satu yang coba kami buat dari limbah multilayer packaging yang ada metallized partnya. Jadi ada kayak aluminiumnya itu kami proses jadi salah satu semacam batako gitu. Itu tapi ini agak sedikit complicated gitu. Tapi banyak juga industri-industri yang simple aja. Kalau industri kan kebanyakan intinya adalah gua punya material, yang penting produknya laku, udah cukup selesai. Visibility-nya hitung-hitungan masuk untung beres gitu. Jadi mereka simple aja. Padatkan, kemudian di tanda kutip dibungkus dengan polimer tertentu, jadi udah aplikasikan. Itu banyak dilakukan. Tapi karena ini materialnya itu recycle, sampah, sebaiknya jangan digunakan untuk yang struktural. Gitu. Struktural itu contohnya misalkan inilah struktur bangunan tuh loh, struktur kan sekarang juga ada aplikasi polimer untuk struktural, jadi untuk tiang-tiang pancangnya itu ada juga. Tapi karena ini material recycle, saya tidak menyarankan itu untuk struktural. Jadi sarankan hanya untuk produk-produk yang bukan downgrade nyebutnya, tapi kalau bisa dibilang tidak membutuhkan mechanical properties yang tinggi, gitu. Itu masih masuk akal itu. Ya, kalau saya sih mikirnya karena plastik dari oil juga, kalau dibikin material bangunan ntar gampang kebakar nggak? Nah, kalau untuk bangunan kan ada safety-nya, Mas. Ada safety-nya. Jadi ada standar tertentu yang jika itu yang tadi saya bilang. Jadi untuk material-material bangunan supaya dia flame resistant biasanya ditambahkan aditif flame retardant itu. Tapi biasanya untuk bangunan, untuk yang struktural dan lain-lain itu biasanya dia menggunakan engineering plastik, bukan yang komoditi. Jadi kalau yang tadi kita bahas tentang paving block itu segala macam itu biasanya limbah-limbah plastik yang komoditi. Sedangkan untuk yang bangunan langsung yang struktural segala macam itu biasanya yang engineering plastik. Dan itu aditifnya biasanya karena untuk menahan flame retardant itu biasanya dari golongan 7. Kalau kita lihat di tabel periodik itu yang golongan 7. Dan itu biasanya tanda kutip dia agak sedikit beracun. Kalau terbakar ya, gitu. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ini ada di chat, ada Mas Ahmad Dana Putra mau nanya prospek biodegradable plastik polimer di Indonesia yang berasal dari bahan alam untuk solusi mengurangi sampah. Apakah cuma hype sementara atau memang pengembangannya masih berlanjut? Bagaimana kendalanya dari segi produksi baik teknikal atau ekonomi? Oke. Ini saya coba jelaskan bukan dari segi biodegradable ya, dari segi degradable plastik. Jadi degradable plastik di sini bisa dua hal. Tadi kan saya di awal jelasin ada penyebab degradasi polimer kan, ada cuaca, ada chemical, ada temperatur, ada mechanical juga kan. Nah, untuk degradable ini, untuk polimer-polimer tertentu, misal contoh yang paling banyak dipakai itu adalah polietilen, polietilen karena buat kantong kresek. Nah, yang sekarang lagi rame itu adalah mengganti polietilen yang bisa dibilang tanda kutip sebagai terdakwa ya. Karena yang kalau di mana-mana tuh fotonya pasti kantong kresek aja. Kantong kresek aja yang jadi salah satu biang keroknya. Nah, kelemahannya polietilen itu adalah dia tidak tahan terhadap UV dan oksigen itu. Jadi karena ada temperatur UV dan oksigen dia akan mudah putus, akan mudah terdegradasi. Nah, itu kelemahannya. Tapi tetap saja itu panjang ceritanya. Nah, kemudian maka muncullah ide gimana ya caranya supaya mempercepat lagi. Nah,
Ada beberapa ide. Pertama adalah menambahkan aditif yang namanya oxo-degradable. Jadi kita menambahkan aditif aditif tertentu di dalam polimer itu, sehingga si plastik itu nanti dia akan terdegradasi karena oksigen di lingkungan. Tapi ini masih debatable. Masih debatable karena gini, ini menurut saya ya, masih menurut saya. Produser plastik konvensional akan berpikir gini, mending plastik gua dong. Kenapa? Plastik gua masih bisa di-recycle kalau misalkan ada masalah. Punya lu, misalkan ada produk itu sampai di lingkungan, recycle-nya gimana? Udah nggak bisa di-recycle. Efeknya seperti apa? Wah, terfragment di lingkungan makin parah. Nah, ada seperti itu dari industri yang konvensional. Tapi dari industri yang bikin oxo-degradable ini akan mikir, lebih punya gua dong, kan terdegradasi, punya kan enggak. Nah, gitu. Jadi masih debatable ini nih. Masih karena ini masalah bisnis ya. Serang-serangan bisnis. Jadi it's all about money gitu loh. Jadi ini kalau saya bicara secara teknikal, iya, dia secara lingkungan mungkin mudah terdegradasi, ya. Tapi itu tadi pertanyaannya adalah dengan terfragmennya dia semakin kecil-kecil itu, dan dia karena sulit kan, sekarang bayangkan kayak tadi itu sekundari mikroplastik, gimana cara ngumpulinya ya? Itu masih polimer loh, masih polimer. Gimana cara ngumpulinya? Kalau besar kan kita masih bisa ngumpulin, tapi kalau kecil-kecil, gimana cara ngumpulinya? Wah, susah lagi. Efeknya itu karena baru, jadi belum kelihatan, tapi bisa jadi, ini masih open for discussion and question ini. Jadi bisa jadi ke depan itu justru jadi biang masalah, bisa jadi seperti itu. Tapi karena ini orang menganggap bahwa semua yang terdegradasi cepat itu lebih baik, jadi kesannya ini lebih bagus. Tapi kalau menurut saya sendiri sih ini masih belum bisa jadi kesimpulan lebih bagus gitu. Nah, kemudian itu masalah oxo-degradable. Kemudian masalah biodegradable. Nah, biodegradable ini adalah polimer yang terdegradasi karena bio. Jadi karena benar-benar termakan oleh mikroba di alam gitu. Nah, biasanya apa? Biasanya terbuat tuh dari ya makanan yang dari alam. Contoh PLA itu kan bisa dibuat dari jagung dan lain-lain. Tapi balik lagi, oke, good idea, itu masih make sense. Tapi dari sisi harga itu mungkin saat ini masih belum reasonable harganya. Tapi mungkin ke depan masih bisa turun. Tapi bukan itu yang ingin saya diskusikan. Yang ingin saya diskusikan adalah dari sisi pangan, orang-orang pangan tuh teriak biasanya. Loh, kita aja kekurangan makan. Nah, ini kok dipakai buat material. Sama kayak orang minyak tadi. Loh, kita aja kurang minyak. Kenapa dibikin material polimer? Sama kayak gitu. Jadi ada pro and kontranya gitu. Tapi kalau secara technical, secara reasonable-nya gitu, kalau yang biodegradable ke depan, kalau menurut saya itu jauh lebih promising ya daripada yang oxo gitu, jauh lebih promising. Tapi ya itu tadi dari sisi recycle-nya kita masih pikirkan lagi tuh, apakah bisa recycle atau tidak, apakah si mikrobanya itu benar-benar memakan habis atau tidak, karena pengertian degradable di sini biasanya masih terbatas limited bahwa berat molekulnya itu turun hingga 5.000. Berat molekul dari polimer sampai 5.000. Kemudian 5.000 kan masih tetap panjang, masih polimer, masih berat. Terus gimana nih ini ngolahnya? Nah itu. Jadi masih terbatas itu tuh biasanya. Masih terbatas. Tapi kalau menurut saya sih kalau biodegradable itu yang memang sekarang memang sedang dilakukan. Salah satu caranya. Jadi mengembangkan biodegradable. Cuma ya kendalanya itu tadi persaingan bisnis dengan makanan gitu. Sekarang kalau bisa dibikin biodegradable dari sesuatu yang bukan makanan, nah itu menurut saya jauh lebih bagus. Itu PR-nya masih banyak sih. Gitu. Tapi kalau secara teknikal masih make sense lah, itu masih make sense ke depannya. Tapi kalau untuk harga, karena ini baru,
mungkin masih belum hitung. Saya nggak tahu hitungan bisnis secara detail, tapi prediksi saya sih kalau 5 tahun gitu, kalau 5 tahun ke depan masih belum promising secara bisnis ya. Tapi kalau 10 tahun, 20 tahun ke depan mungkin bisa jadi itu jauh lebih promising secara bisnis. Yang biodegradable. Itu kalau menurut saya sih. Gitu. Ya, terima kasih Mas Oni. Jadi benar ya, jadi biodegradable ini juga sebenarnya ini ya trade off juga ya memakan. Ini bahan-bahan di alam itu juga sebenarnya dari yang bisa dimakan juga, jagung kan biasanya kalau Iya. setahu saya jagung, ketela itu kayaknya. Iya. Ya karena mikroba ya sama kan, sama-sama makhluk hidup ya, sama makhluk hidup. Yang kita makan ya itu yang mikroba makan gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita nggak mau makan, mikroba nggak mau makan. Intinya gitu sebenarnya. Itu rebutan makanan. Makanya sekarang yang banyak juga dikembangkan itu salah satu source-nya adalah dari limbah-limbah semacam limbah sawit itu, dari nanoselulose itu banyak juga dikembangkan, tapi itu biasanya kebanyakan dipakai untuk fillernya, bukan sebagai polimernya, tapi sebagai fillernya. Limbah-limbah kayak limbah sawit dan limbah-limbah kayu itu biasanya diambil sebagai filternya. Tapi bukan untuk kemungkinan ke depan bisa dilakukan. Oke, ada pesan lagi teman-teman atau ada yang ingin beri tanggapan, sharing? Kalau tidak ada mungkin karena sudah ini ya, udah hampir 8:30, mungkin ada kata ini kesimpulan dari Mas Oni nih atau kata penutup. Jadi kita harus cinta atau benci nih, atau berapa persen sebaiknya cintanya, berapa persen bencinya, atau plastik seperti apa yang harus sebaiknya kita Intinya dukung? sih kita, kalau kita sebagai masyarakat ya, intinya sebagai masyarakat nih, saya coba berbicara sebagai masyarakat. Saya coba mikir-mikir gitu loh. Saya coba inilah ngaitin sedikit sama yang ada di Quran sedikit gitu loh. Kalau nggak salah saya pernah baca Ar-Rum 41 Pak ya, kalau nggak salah. Itu suatu saat manusia akan membuat kerusakan di muka bumi. Ya kan? Nah, saya kok kepikir gini, memang nggak bisa nggak bisa dielakkan. Ini dari sisi saya ya, dari sisi saya sebagai yang banyak bergerak di bidang polimer, memang nggak bisa dielakkan. Mungkin ini salah satu tanda kutip kontribusi manusia dalam hal kerusakan, karena nggak bisa lepas dari material ini, tapi material ini juga jadi problem gitu. Jadi ya kita mesti bijak sih intinya. Kalau bisa 3R itu benar-benar diterapkan tuh, 3R. 3 apa sih? Reuse, recycle, satu lagi lupa saya. Intinya gitu. Jadi kurangi sebisa mungkin pemakaian produk-produk yang single use. Gitu. Single use itu yang tadi makanan-makanan kecil, kalau bisa belinya makanan yang besar lah gitu. Maksudnya yang kemasannya besar gitu. Jadi kalau kemasannya besar kan siklusnya jauh lebih panjang. Gitu. Dan kemudian jika ini saya ada ide sendiri sebenarnya untuk penerapan di Indonesia terutama ya. Kalau di sini sih karena kita di luar kontrol kita. Mungkin teman-teman nanti pulang ke Indonesia itu ada yang berani atau mempunyai mencoba suatu bisnis model baru. Ini yang saya pikirkan. Kenapa tidak menerapkan semacam konsep di sini? Jadi kan di urusan perumahan banyak tuh. Kita supply tempat sampah yang khusus recycle, kita ambilin setiap saat gitu segala macam, dan itu mulai proses recyclingnya dari situ. Jadi kita paling tidak mulai membantu pemerintah
untuk mengurangi potensi sampah itu sampai ke TPA gitu. Jadi kalau sudah dari household kita sudah pisahkan, ada tempat khusus sendiri, nanti hari tertentu ada yang ngambil kayak di UK gini, itu kan enak ya. Jadi si sampah polimer ini tidak sampai ke TPA gitu. Itu ide dan saran saya sih. Tapi untuk model bisnis sendiri itu perlu kajian lebih dalam, terutama mungkin orang-orang bisnis. Tapi bayangan saya itu masih bisa visible. Itu Mas. Ya, terima kasih. Ya, menarik sekali. Saya setuju banget tuh kalau sebenarnya yang diterapkan di UK sini ya, kalau tiap Jumat ada yang ngambil sampah udah dipisah-pisah. Di Indonesia sebenarnya bisa diterapkan, tapi mungkin pemerintah mungkin masih belum mampu ya untuk mengorganisir. Mungkin kalau ya sebenarnya saya sudah tahu saya ada juga sih yang udah mulai bikin bisnis kayak itu. Jadi dia tiap hari ngambil sampah atau kita register di Bank sampah ya. aplikasinya dia tiap hari ngambil plastik, ngambil cardboard gitu kan. Tapi udah ada yang mulai di Indonesia. Mungkin kalau lebih banyak lagi dan jangkauannya lebih luas mungkin akan bagus sekali tuh. Prospeknya juga ke depan bagus, sebelum pemerintah Indonesia mau turun seperti itu. Turun tangan untuk memilah-milah sampah. Ya. Terima kasih Mas Oni, kita beri aplaus untuk Mas Oni. Menarik sekali pembahasan kita hari ini tentang plastik. Kita jadi tahu kalau ternyata plastik itu macam-macamnya banyak dan bagaimana permasalahan di setiap prosesnya sampai recycle ya. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita screenshot ini ya, foto bersama dulu. Yang berkenan buka kamera. Maaf, nggak bisa open cam. Ya, Pak Mas Taufik siap. Oke. Saya 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Mas Oni. Terima kasih teman-teman semua yang sudah berkenan hadir di edisi diskusi kita Selasar. Setelah dapat materi ini, setelah ini langsung makan mie lagi gitu kan. Makan mie, minum kopi lagi ya. Langsung lupa lagi semua tuh. Makan Indomie sama kopi saset ya. Terus nggak usah pakai sendok diaduknya, pakai bungkusnya itu ya. Pakai bungkusnya. Itu nikmatnya beda tuh. Gelasnya gelas plastik lagi ya. Iya, Gelasnya gelas plastik. Gelasnya harus gelas plastik. Komplit sudah. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di next edition Selasar diskusi Kamisan Manchester. Saya kirain hari Selasa besok ininya Mas Oni, ternyata hari Senin. Mas Oni kebetulan Selasa oh gitu ya. Nggak bisa, dia setiap Selasa siap. Nggak bisa, jadi kita majuin ke Senin. Nanti mungkin kalau ke depan kita balik lagi setiap Selasa, atau sebenarnya sih fleksibel aja sih. Ya, fleksibel. Hari apa aja yang penting. Tergantung jadwal main bola Mas ya. Iya. Asal kalau ada jadwal bola kita off dulu lah. Mungkin bisa jadi agendanya nonton bola. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.